Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Terima kasih sudah selalu support begitu ya. Semoga sehat selalu semuanya. Kali ini kami berusukan lagi. Ini berada di salah satu desa di Malang begitu ya, yang terkenal dengan desa budaya. Jadi di tempat inilah dilahirkan seorang tokoh yang melahirkan keturunan dan semua keturunannya menjadi raja di Jawa ini. Namun ada sesuatu yang unik begitu dan membuat kami penasaran begitu. Ada salah satu tokoh besar di sini di desa Pulau Wejen. Nah, Pulau Wejen ini berada di Kecamatan Blembing, Kota Malang, yang tidak jauh dengan terminal lama Harjosari ya. Namun uniknya ada makam yang baru diketahui. Nah, keberadaan dari makam tersebut dilakukan atau ditelusuri berdasarkan catatan-catatan lama begitu ya, di tahun 1938. Ini merupakan jalan alternatif kampung begitu. Nah, teman-teman coba dilihat, sangat luar biasa. Di kanan kiri merupakan pemakaman umum yang sangat luas sekali. Dan di kisaran tahun 2013-2014 maka dilakukanlah penelusuran begitu ya, tentang adanya nama tokoh yang mengawali tradisi wayang topeng yang ada di desa Pulau Wejen ini atau kelurahan Pulau Wejen ini. Dan tokoh tersebut atau yang menciptakan wayang topeng tersebut namanya Condro Suwono atau Mbah Reni. Nah, uniknya makam ini berada di pinggir jalan ya, seolah-olah itu ia berada di dekat jalan banget begitu ya, seolah-olah seperti itu teman-teman. Kalau kita lihat secara seksama begitu ya, makam ini ukurannya ukuran yang umum begitu pada ukuran makam-makam pada umumnya. Nah, makam dari Mbah Condro Suwono atau Mbah Reni ini adalah salah satu tokoh yang menciptakan atau yang mengawali begitu wayang topeng dan mempunyai keturunan juga yang sampai saat ini masih dilestarikan begitu ya, tokoh wayang topeng ini atau tradisi wayang topeng ini. Nah, ini adalah makamnya teman-teman, berada di pinggir jalan ya. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk ukurannya ini kisaran 1-2 meter lah mungkin ya. Dan saat ini sudah diberi pembungkus kain hijau seperti ini saudaraku. Jadi ini adalah makam Condro Suwono atau Mbah Reni. Nah, ada sesuatu sejarah yang luar biasa di sini, bahwasanya di tempat inilah seorang Ratu Kendedes melahirkan tokoh-tokoh besar yang menjadi raja, yang menjadi raja dari kerajaan-kerajaan di Jawa ini saudaraku. Ini rapat banget ya, namanya juga pemakaman umum ya. Mungkin di sini dulu terdapat bangunan peninggalan kerajaan mungkin, karena ya tadi berhubungan dengan Ratu Kendedes. Oke, kita coba lihat ya. Dan disinilah mungkin ya, saya belum tahu ini teman-teman, ini hanya dugaan saja. Oh iya, betul itu saudaraku. Wih, luar biasa ini tempatnya. Jadi disinilah teman-teman, yang menurut dari cerita tutur, salah satu bagian dari tubuh Kendedes itu memancarkan cahaya itu di sini ya, di lokasi ini saudaraku. Wih, ini luar biasa ini tempatnya. Ternyata sudah terpelihara dengan baik. Jadi untuk menuju ke dalam itu di sini terdapat dua sosok begitu ya.
ada naga, 2 sosok naga serta 2 sosok dwarapala. Ini naganya ini dicat emas, saudaraku, dicat warna emas maksud saya. Loh, seperti ini saudaraku. Oke, terus itu ada tempat untuk istirahat. Jadi kalau teman-teman ingin berkunjung ke sini, nanti googling saja di maps gitu ya, petilasan Kendedes di Desa Pulau Wijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Nah, ini teman-teman. Luar biasa. Oke, kita masuk ya. Bismillah. Bisa nggak ini? Kok ditutup? Ditutup dan gak ada yang jaga. Sayang sekali ya. Ditutup dan gak ada yang jaga teman-teman. Kita lihat ini aja dari luar. Nah, seperti inilah kondisinya ya. Tempat inilah yang diduga merupakan tempat ataupun lokasi lahirnya Kendedes, seorang ratu yang melahirkan raja-raja. Jadi keturunannya itu menjadi raja semua, saudaraku. Nah, di situ terdapat tulisan ya. Terdapat tulisan Sendang Kendedes Sumur Windu abad 11. Nah itu, Sendang Kendedes Sumur Windu abad 11. Dan untuk bangunan ini dibangun di tanggal 20 Juni 2002 oleh warga Ponowijen ya. Iya, seperti itu. Saya tidak bisa masuk, teman-teman. Padahal ini dibuka jam 9, tapi tidak ada yang jaga di sini. Atau mungkin harus ngontak ininya dulu ya. Ngontak apa? Juru kuncinya dulu. Kalau kita lihat di situ ada semacam batu gong, teman-teman. Ada batu berbentuk gong ya. Nah, serta ada tempat perdupaan begitu di situ. Terus apakah ada itunya mungkin ya? Kok namanya kok Sumur Windu? Mungkin ada sumurnya mungkin. Mana sumurnya? Banyak lumpang di sini. Banyak lumpang-lumpang, teman-teman. Terus sepertinya ada semacam relief yang di batu situ. Katanya Sumur Windu, mana sumurnya? Kok gak ada sumur? Atau hanya nama saja ya, tapi gak ada sumurnya. Sayangnya gak bisa masuk, teman-teman. Tapi kelihatan kok. Dari luar itu kelihatan. Dalamnya itu isinya apa saja kelihatan. Ada tumpukan batu-batu bata, serta batu yang diberi selimut kain mori, serta lumpang dan batu gong ya. Batu berbentuk gong. Ada semacam ini, tonjolannya begitu di tengah. Nah itu teman-teman.
Jadi itu batu gong, ada tonjolan di tengahnya, persis seperti gong teman-teman, seperti gamelan. Dan di desa Pulau Wijen inilah ada di salah satu rumah warga itu yang menurut artikel itu pernah ditemukan terowongan, di mana terowongan tersebut itu katanya itu adalah jalur Tunggul Ametung ketika menculik Ken Dedes yang waktu ingin disunting oleh Mbah Joko Lulo. Jadi sebetulnya Mbah Joko Lulo ini sudah istilahnya pacaran lah ya, terus saling cinta begitu ya, dan sampai akhirnya ingin melamar atau ingin bersunting Ratu Ken Dedes ini, namun diculik oleh Tunggul Ametung melalui terowongan. Dan terowongannya itu katanya menurut artikel, saya tidak bisa mendapati informasi di mana letak terowongannya, katanya itu di bawah dari rumah warga ya. Nah, namun di sisi lain ketika sudah bertambahnya zaman, muncul lagi tokoh, yaitu tokoh Condro Suwono ini atau Mbah Reni ini, yang mengawali dari topeng atau wayang topeng ini. Nah, unik sekali teman-teman. Ini sepertinya salah satu makam yang sepertinya diistimewakan, karena ini berada di pinggir jalan, saudaraku ya. Berada di pinggir jalan. Ini jalan alternatif desa, jalan alternatif kampung. Kalau kita coba ke sini ya, nah ini pemakaman umum yang padat sekali, begitu ya. Terus di sini juga pemakaman umum, tapi kok hanya ini saja yo, hanya makam ini saja yang ada di sini begitu. Seolah-olah tempatnya itu diistimewakan, saudara. Nah ini teman-teman, diistimewakan dan berdekatan dengan petilasan Ken Dedes. Jadi kalau kita nanti ke sana ada situs Sumur Widu, yang dimana tempat tersebut katanya itu merupakan tempat dilahirkannya seorang putri yang sangat menawan begitu ya, menjadi rebutan di zaman kerajaan Tumapel, yaitu Ken Dedes. Nah, kita coba nanti masuk ke sana ya. Namun kita coba ulas lagi keberadaan dari makam dari Condro Suwono ini. Ya, unik sekali teman-teman. Beberapa puluh tahun belum diketahui tentang keberadaan dari makam Mbah Condro Suwono ini. Dan ketika ada salah satu buku lama atau catatan lama, mungkin catatan Belanda begitu ya, ternyata di sini ada salah satu orang yang mengawali tradisi topeng gitu ya, atau maksud saya wayang topeng ini, dan diketahui di tahun 2013, kisaran 2013-2014. Nah, sampai saat ini teman-teman, ketika bulan-bulan tertentu maupun seperti Suro begitu ya, di kelurahan ini ya, Pulau Wijen ini ada semacam tradisi begitu ya, semacam tradisi nyekar bersama begitu ya. Terus ada acara-acara seni seperti wayang topeng tadi, serta berbagai macam acara-acara yang lain begitu ya. Sehingga tempat ini ataupun desa ini dijuluki desa budaya, karena memang desa yang bersejarah, di mana ada sejarah lahirnya seorang ratu yang keturunannya selalu menjadi raja begitu ya. Dan di Malang ini ataupun di Pulau Wijen ini tercatat begitu ya, sebagai tempat yang sangat luar biasa di zaman kerajaan Tumapel maupun kerajaan Singosari beserta kerajaan Majapahit. Luar biasa ini. Tempatnya sudah asri, bahkan di sini sudah disediakan tempat parkir. Jadi kalian yang ingin datang ke sini nanti cukup searching di Google Maps petilasan Ken Dedes. Jadi di sini ada 3 tempat yang merupakan peninggalan dari seorang tokoh begitu ya, yaitu Ken Dedes, yaitu seorang ratu Tumapel begitu, serta ada makam dari Condro Suwono yang menciptakan ataupun yang mengawali tradisi wayang topeng, serta ada Mbah Joko Lulo
yang merupakan kekasih dari Ken Dedes sebelum Tunggul Ametung. Ya, setelah ingin mempersunting ternyata diculik oleh Tunggul Ametung. Jadi di sini ini banyak sekali historis ya yang berhubungan dengan peradaban masa lampau ya. Luar biasa teman-teman. Nah, seperti ini ya. Dan untuk kondisi alam di sini, meskipun ini di tengah-tengah daripada pemukiman warga, ternyata di sini masih banyak pohon-pohon besar ya yang masih dilestarikan begitu. Nah, seperti ini teman-teman. Ini pohon trembesi, terus ada banyak sekali pohon-pohon bunga Kamboja begitu ya. Dan masih asri ya, masih asri. Jadi tempatnya itu adem ya kalau di sini itu. Nah, seperti ini teman-teman. Wih. Seolah-olah ini menjadi ini ya, menjadi apa namanya? Tempat habitat dari para burung-burung ya. Seolah-olah burung-burung itu mempunyai tempat yang nyaman begitu, yang tidak terusik ketika berada di sini. Karena kalau kita coba untuk geser kamera kita ke sana, ini padat sekali pemukiman sudah teman-teman, dan sudah jarang pohon-pohon besar itu. Nah, sudah jarang pohon-pohon besar. Tapi di pemakaman ini masih kami dapati pohon-pohon besar begitu ya, yang menjadikan burung nyaman di sini ya, masih lestari begitu ya. Oke. Ya, seperti ini saudaraku ya, suasana di Kelurahan Pulau Wijen, Kecamatan Belimbing, Kota Malang, Kabupaten Malang maksud saya, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Semoga bermanfaat dan salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.